Salam dan Bapak Guru hebat. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Tanjung. Bapak Ibu Guru, jadi apa itu kurikulum? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lantas, kurikulum yang baik itu seperti apa? Jadi, kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan dan diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka di masa kini dan di masa depan. Selanjutnya, kurikulum tentunya memiliki fungsi. Fungsi yang pertama adalah kurikulum sebagai alat untuk mencapai pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kurikulum merupakan pedoman pendidik dan peserta didik agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kita harus ketahui mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi, Bapak Ibu Guru hebat, kurikulum perlu dirubah. Yang pertama, dasarnya adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian, yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, yang ketiga, menyiapkan generasi hebat di masa depan. Mengapa kita perlu mengadaptasikan terhadap kurikulum pada lingkungan sekolahnya kita? Jadi, kita perlu mengadaptasikan itu karena kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid memerlukan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai konteks dan karakteristik peserta didik. Dari penjabaran tadi, kita bisa menyimpulkan yang pertama adalah bagaimana yaitu kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman agar kemajuan zaman itu sejalan dengan kemajuan pendidikannya kita yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kurikulum itu seyogyanya harus bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan murid untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa akan datang. Kemudian yang terakhir, kondisi lingkungan peserta didik harus dipertimbangkan dalam menyusun kurikulum pendidikan. Nah, dari dasar kesimpulan ini semoga kita sama-sama bisa menerapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan sekitarnya kita, sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya kita. Demikian, semoga bermanfaat pada video kali ini. Salam dan bahagia.